Oke, kita ketemu lagi di acara 15 menit bersama Kang Indro. Jadi materi hari ini adalah cara menghindari pencurian data internet agar tetap aman. Oke, pertama-tama yang harus kita sadari, para hacker atau pencuri data itu untuk mengambil data kita itu menggunakan teknik phishing spear ya. Phishing spear itu istilahnya adalah kegiatan eksploitasi untuk perangkat lunak. Nah, biasanya apa yang di data yang pertama kali kita ambil itu adalah email dan password. Ya, kenapa email dan password? Hampir seluruh kebanyakan medsos itu login menggunakan email dan password. Contoh, masuk ke Facebook, pasti tanya email atau user password, ya biasanya email. Twitter, email, password. Instagram, email, password. Cilakanya yang banyak orang tidak sadar adalah ketika kita sudah punya email dan password, ketika kita register ke medsos, kita buat email dan passwordnya sama. Padahal itu bisa beda. Nah, ini yang masyarakat kadang-kadang tidak menyadari, dianggap bahwa kalau saya sign in ke Facebook atau saya sign in ke Instagram atau sign in ke Twitter, passwordnya sama aja sama email. Jadi ketika kita sudah dapat email dan password, mereka otomatis bisa membajak sosmed kita. Ya, ini yang orang awam itu kadang-kadang banyak yang udahlah samain aja. Selain satu tidak tahu faktornya, kedua dia membuat mudah segalanya. Kalau saya login ke sini, saya bisa di sini, login ke sini, login ke sini itu sama semua passwordnya. Oke. Padahal itu sangat rentan. Ketika satu email dan password kita bisa dikuasai oleh hacker atau peretas data, semuanya dikuasai. Itu poinnya. Jadi bagaimana cara kita untuk mengamankan data kita? Itu ada 5 tahap ya. Ada 5 tahap. Oke, kita bahas satu-satu. Pertama, kita harus pasang antivirus. Loh, kenapa kita harus pasang antivirus? Ingat, kalau ada email-email spam atau email-email pancingan dari phishing tersebut, antivirus biasanya akan mencegah dengan memasukkan ke kategori spam. Nah, jadi itu paling tidak mengamankan. Ini siapa email ini? Kenapa antivirus bisa menggolongkan email tersebut ke kategori spam? Biasanya antivirus itu sudah punya database bahwa email ini sering dipakai untuk ngirim ke banyak email. Gitu ya, ke banyak email sehingga digolongkan spam. Jadi dia sudah otomatis memfilter. Jadi artinya selain antivirus ini memfilter virus, dia juga bisa mencegah email dari orang yang tidak dikenal yang biasa dipakai untuk mengirimkan atau blooding ke beberapa akun. Itu gunanya antivirus. Ya, otomatis bisa mencegah phishing tersebut. Kedua, buat kata sandi yang rumit. Jadi biasanya kita karena kita ini tidak mau capek-capek mengingat, kata sandinya mudah aja lah. Nama anaknya, kemudian belakangnya tanggal lahir dan seterusnya. Sehingga ketika ada KTP atau apapun yang bisa nggak terpakai dibaca orang, dia coba-coba masuk. Nah, ketika masuk dia coba yang lain masuk. Nah, gunakan email atau gunakan kata sandi yang bisa kombinasi huruf besar kecil, angka, dan kalau perlu ada simbolnya. Hash atau crash atau akeong dan seterusnya sehingga kita aman. Dan usahakan setiap medsos dan email utama kita itu berbeda passwordnya, ya. Paling tidak antara email sama medsos. Misal saya punya email Gmail atau Yahoo, passwordnya A. Kemudian untuk Facebook, Instagram itu beda password. Walaupun email yang kita pakai sama ya. Kemudian untuk mungkin Twitter beda password. Jadi paling enggak 3 password atau 2 password. Artinya apa 2 password? Usahakan password utama yang di email itu berbeda dengan di medsos. Itu aja sih poinnya. Dan gunakan kata sandi yang kombinasi ya. Jangan angka semua atau karakter semua. Gitu.
Oke. Ketiga, perbarui sistem operasi. Jadi kadang-kadang kenapa email kita bisa mudah diambil orang, kadang-kadang OS-nya itu juga ada bug. Gitu. Ada bug di situ, hacker bekerja, ada lubang di situ, dia hack, dapat. Nah, biasanya kalau kita update Windows atau Linux dan sebagainya, itu ada perubahan ya untuk patch keberapa atau Windows-nya dinaikin. Itu biasanya menutup celah-celah yang bolong dari OS tersebut. OS yang bolong itu kebanyakan dari sisi security. Contoh pertama kali Zoom dikeluarkan, itu Zoom-nya aman, aplikasinya lancar, tool-nya aman, suara jelas, tapi celahnya adalah di security. Nah, April security masih belum kuat. Mei di-upgrade lagi Zoom-nya. Juni sudah kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi perbarui sistem operasi atau perbarui aplikasi itu bisa juga mencegah dari kehilangan atau pengambilan data internet. Oke, terus kemudian keempat, jangan membuka iklan di internet sembarangan. Ya, biasanya kalau kita masuk ke media sosial atau baca baca berita gitu ya, misalnya ke CNN atau Detik, kan banyak iklan itu. Kita klik aja apa sih itu. Nah, biasanya iklan itu mengirim karena kita ngeklik iklan itu, kita nggak sadar bahwa itu kalau kita login menggunakan Google akun, ya kita dapat datanya. Nah, dia dipakai untuk itu. Jadi hati-hati. Jadi dia bisa menyamar di situ. Walaupun kalau kita masuk ke media resmi seperti Kompas, itu biasanya sih iklannya aman ya, tapi harus hati-hati. Gitu ya. Yang paling rentan itu adalah iklan dari game. Nah, itu yang sangat berbahaya. Oke. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah hindari memasang aplikasi download. Nah, orang-orang biasanya untuk nonton film atau ngambil data itu kan biasanya pasang IDM ya, Internet Download Manager. Nah, karena dia dapat IDM gratis, dia pakai lumayan lah bisa download film-film cepet nih. Nah, padahal di satu sisi dimungkinkan ada orang iseng bekerja sama di situ untuk mengambil data email dan password kita. Jadi ini semua ya 5 hal ini tadi kalau bisa saya ulangi adalah pertama tadi itu harus acak aja ya. Pertama itu jangan buka internet sembarangan atau iklan sembarangan. Kedua passwordnya harus kuat gitu ya. Terus ketiga selalu perbarui operating system. Keempat passwordnya harus kombinasi, dan kelima hindari memasang aplikasi download sembarangan. Oke, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Jika sekiranya ada yang ingin tanyakan, silakan. Ya, silakan Mas Yulman atau Bundu atau Mona, jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin ini Pak yang tadi boleh. yang saya tanyakan itu mungkin bisa dijelaskan. Kalau misalnya untuk yang laptop rumahan atau ini gimana? Kalau untuk kayak LAN kayak gitu gimana ininya antivirus yang kita harus pakai? Oke, jadi ada dua kondisi ya. Ada laptop dipakai oleh perusahaan, ada laptop dipakai untuk rumah, ada laptop dipakai untuk perusahaan dan rumah. Nah, hati-hati nih ya. Kalau laptop itu laptop tersebut dipakai oleh perusahaan, biasanya sudah dikasih antivirus sama perusahaan itu. Yang paling terkenal adalah Symantec, karena Symantec itu yang paling kuat ya. DHL pun pakai Symantec. Oke. Tapi cilakanya Symantec itu harus berbayar. Oke. Kemudian kalau laptop itu dipakai untuk di rumah, itu cukup menggunakan Malwarebytes. Seperti ini nih, kalau dilihat, nah di sini ada ini nih. Malwarebytes. Nah, yang lambangnya M. Kelihatan nggak Mas Yulman? Kelihatan? Ini di sini nih.
Nah, yang lambangnya M ini, malwarebot. Ya. Jadi beda antara kelihatan ya, ya. Lambangnya kayak ini, Bundo. Nah, saya biasa pakai ini free ya. Jadi itu cukup kuat gitu. Jadi laptop yang dipakai perusahaan insya Allah sudah aman ya, karena dia sudah biasanya diprotek oleh perusahaannya. Kalau kita di rumah, saya sarankan pakai malwarebit ini yang seperti ini. Ya. Itu. Jadi bedanya adalah biasanya dari sisi license atau enggak license. Itu aja sih, Kang Yulman. Oh, kalau yang ini tadi kan biasanya kalau yang gratisan kayak gitu kan agak lama ya, agak lama. Kemudian ada beberapa hal yang kadang-kala dia nggak update gitu. Ya. Saya coba bandingkan dengan yang lokalan tuh, yang antivirus tuh ini Smadaf. Oke, ya bisa Smadaf. Smadaf itu juga dia termasuk rutin juga untuk update kayak gitu. Cuman ya kita harus berbayar juga, ya meskipun murah gitu kan. Cuman saya masih juga ini khawatir juga kalau misalnya agak ada banyak data yang ini kan dari orang-orang yang nggak dikenal gitu kan, kadang-kadang juga agak ngeri juga gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi intinya sih gini ya, sepanjang kita memasang antivirus apa aja nih, ya antivirus apa aja, itu paling enggak kita sudah terprotek. Ya, walaupun nanti kalau virus itu dia mengembangkan diri atau di luar database yang sudah kita punya dari antivirus, mungkin aja masuk, tetapi paling enggak itu sudah bisa aman, itu sih ya. Itu intinya untuk antivirus. Kalau saya sih pakainya yang malwarebot ini, Kang Yulman. Itu dia ngupdate otomatis dan free. Kalau saya diminta bayar, saya akan skip terus. Tapi dia ngupdate terus. Tapi ininya dia fasilitasnya nggak kalau dengan berbayar itu ini beda. Beda. Jadi tadi kalau nggak salah dia hanya diberikan kemudahan report yang lebih berkala. Kalau yang nggak berbayar ini saya harus download lah, harus narik atau scan berulang. Kalau gitu. Saya kan pakai Smadaf itu ini dia secara berkala dia update, kemudian juga ada reportnya. Ada laporan ini, ada report antivirusnya apa aja yang dia kena gitu. Ya. Nggak apa-apa sih, itu udah cukup Kang. Gitu. Itu udah cukup, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Bundo? Mona? Enggak. Oke. Bu An? Nah, ini saya stop aja share-nya. Jadi ngobrol aja udah. Oke. Oh ya, ini tadi yang saya... Iya, boleh. Silakan, Bundo. Ya, silakan, Bundo. Yang dimaksud jangan iklan sembarangan di internet. Ya. Maksudnya bisa diperjelas nggak? Oke. Iklan seperti apa yang harus kita hindari seperti itu? Oke. Kali ya. Ya, jadi gini. Biasanya kalau Bundo membaca dari satu media berita, Kompas atau Detik, kan suka ada muncul iklan itu, Bundo. Ya, tato nongol di sebelah kiri, sebelah kanan. Itu si iklan ads ya. Insya Allah sih kalau dari Kompas atau Detik itu aman. Nah, iklan yang tidak aman biasanya itu dari nonton film gratis atau streaming. Kedua dari game. Nah, kita kalau anak-anak ini kadang-kadang main game internet itu iklannya ini main klik aja, setelah diklik hang komputernya atau laptopnya. Nah, itu yang biasanya berbahaya. Tetapi sepanjang itu iklannya dari media, ya contoh dari Metro TV, TV One, kita streaming, ada iklan itu sih aman ya. Mereka juga kuat kok, mereka kuat ininya. Nggak sembarangan juga orang bisa ngakses atau nempel di media-media tersebut. Itu aja sih, Bundo. Bro, kalau game itu, yang game ada ad, kan biasanya namanya anak-anak kan game ada ad-nya. Tapi kalau mereka X nggak terus mereka X nggak masalah kan?
Nggak masalah. Jadi biarin aja dia ganggu-ganggu kita gitu. Panjang kita nggak ganggu. Anak-anak diajarin gitu. Kalau kadang-kadang memang nggak bisa langsung X, mereka harus tunggu sebentar. Betul. Tapi begitu ada kesempatan X, mereka langsung X. Bilang jangan pernah buka. Mereka ngerti sih. Cuman ya itu kadang-kadang suka tangannya kebablasan ya bisa lolos juga. Iya, betul. Jadi memang sebenarnya sih bahasa gampangnya tidak semua itu spam ya atau phishing spear, kebanyakan ads sih, tapi nah itulah hacker atau peretas data ini di sela-sela itu kadang-kadang bener gitu, bener ngambil data kita gitu aja sih. Ya tapi udah bener itu, jangan pernah mengklik ads atau semacamnya. Itu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ini saya tadi malam ini nonton film ini apa? Ocean 8. Ocean 8 tuh dia kan hackernya itu dia apa? Dia kayak ngirim email kayak gitu. Kemudian diklik gambar, kemudian dia bisa dengan kamera dia bisa ngelihat kita gitu. Iya. Itu beneran nggak itu? Bisa. Jadi gini. Gitu. Kalau kita kan kenal CCTV by IP ya. Jadi misalkan Joman beli alatnya, CCTV dipasang, kita pakai handphone, dipasang IP-nya, kita bisa lihat. Jadi tekniknya Ocean X itu seperti itu. Seolah-olah dikasih gambar, kita klik, sebenarnya itu ngarahin ke IP kita gitu. Jadi bisa dilihat. Itu pakai kamera, pakai webcam kita sebenarnya gitu. Bisa dimungkinkan, betul. Clear ya, jadi begitu diklik itu sebenarnya juga kalau gitu. Canggih. Bentuknya banyak, bisa gambar, bisa game. Jadi dia sudah diprogram untuk dia juga bisa otomatis ini apa ngidupin ini ya laptop juga gitu dengan sendirinya gitu. Bisa. Itu kecuali memang teknologinya teknologi ada di Amerika, Rusia itu bisa. Tapi kalau di kita mungkin belum dia nggak ini karena infrastrukturnya juga nggak mendukung. Kalau infrastruktur mereka kan mendukung. Kalau infrastruktur mendukung pasti bisa. Gitu. Contoh kayak di Amerika itu kalau kita punya EKTP, maka kita nggak bisa kemana-mana, udah ketahuan semua datanya kan. Kalau di sini kan belum, kayak gitu contoh infrastrukturnya, Mas. Iya. Gitu, ya. Bu An mana nih? Kita foto nih. Ada lagi yang ditanyakan? Juga kayak gitu kan. Kalau ini asal klik kayak gitu. Iya jangan. Makanya Mona udah bener, anaknya jangan pernah diajarin untuk ngeklik ads gitu. Close aja atau silang gitu kan. Itu udah bener. Oke, ada lagi tanyakan? Nanti ininya saya sharing ya, materinya seperti biasa. Nanti kalau ada yang ditanyakan lebih lanjut, bisa ditanyakan di grup. Itu aja dari saya. Kita foto dulu deh. Bu Ani mana ya? Bu Ani mana Ani? Mau saya foto ini? Iya, Bu Ani mana? Ya udah. Mana dia Ani? Tungguin Ani sebentar, Ani mana? Ya. Mana Bu Ani ini? Telepon dulu ya? Iya, coba. Jadi memang sengaja kita materinya pendek-pendek aja, yang penting ngerti. Dan kadang-kadang waktunya orang nggak banyak ya. Kayak Mona ini aja dia menyempatkan diri tidak tidur ketika saya bilang kangen kan. Nah, dia nggak tidur. Jam berapa Mon di sana, Mon? Sama Bunda. Beda 12 jam kita, Bu. Beda 12 jam. 10.33. Iya, beda 12 jam, Bunda. Hari Jumat di sana. Masih Jumat. Jadi saya nonton masa depan. Tadi angkat teleponnya. Ya udah. Kita foto dulu deh, Undo ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya atas waktunya. Ya, nanti kita lanjut lagi di sesi yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, thanks, salam semua. Ya, sama-sama. Bye. Makasih banyak Indro. Sama-sama, Bunda. Ya, makasih. Ya.
Ana tuh yang cantik-cantik. Sedang sama dedinya sedang nonton di ruang sedang TV. Nonton. Oke. Ya. Oke ya, Assalamualaikum semua. Ya, makasih. Kasih. Assalamualaikum.